Bab 1211, Orang Kasar. Bukan grup. Melihat debu dan jejak yang bergoyang di padang pasir, setidaknya ada 7 atau 8 kekuatan. Dewa Perang Yama segera menjadi gugup. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan hidupku untuk melindungimu. Ye Junlin tersenyum dan berkata, mungkin bukan musuh. Baru saja meninggalkan perbatasan Daxia. Musuh pasti tidak akan berani melakukannya. Segera. 7 atau 8 kekuatan hampir datang ke Ye Junlin bersama-sama. Melihat wajah yang dikenalnya, Ye Junlin tersenyum. Ye Zhenlin dan 19 orang dari Sekte Tang datang ke sini untuk melindungi Dewa Perang Kunlun. Ye Zhenlin dan Master Sekte Tang berlutut di tanah dan berkata dengan keras. 4 Raja Surgawi Nan Hongmen dan 6 budak datang untuk mengawal Dewa Perang Kunlun. Lu Kouzong, Zhou Fang, Ren Ye dan Ye Changlang berlutut di tanah bersama dengan 6 budak. Jiang Hai Zujiqing dan 3 taipan besar telah datang untuk melindungi Dewa Perang Kunlun. Suge King, 3 tiran besar Jiang Hai dan Biksu Longhu juga berlutut. Ini semua diketahui oleh Ye Junlin. Lainnya tidak tahu. Beijing Hongmen Tianlong, Tianlang, Tianhu, Tianbao ada di sini untuk melindungi Dewa Perang Kunlun. 40 orang dari Aliansi Perang Timur ada di sini untuk mengawal Dewa Perang Kunlun. Sebuah perjalanan. Pertempuran Tianshan Wilayah Utara Klub ada di sini untuk melindungi Dewa Perang Kunlun. Museum Seni Bela Diri Shenlong Wilayah Selatan ada di sini untuk melindungi Dewa Perang Kunlun. 28 anggota keluarga Qin di ibu kota telah datang untuk mengawal Kunlun di perintah tuannya. Mars. 30 orang dari keluarga Jiang di ibu kota datang untuk mengawal Dewa Perang Kunlun atas perintah wanita muda itu. 19 orang dari keluarga Ling di ibu kota datang untuk mengawal Dewa Perang Kunlun atas perintah Tuan Muda. Kunlun God of War, kau menumpahkan darah dan air mata untuk Daxia, tapi kau diperkosa. Dijebak. Berakhir seperti ini. Keberangkatan ini pasti sangat berbahaya. Aku akan mengawalmu secara khusus. Kasar dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya. Saya makmur dan stabil di musim panas. Anda adalah satu-satunya Dewa Perang Kunlun di hati kami. Semua orang berteriak dengan antusias. Ye Junlin tersenyum. Pada akhirnya, ternyata sekelompok orang kasar yang penuh dengan sungai dan danau untuk mengawalnya. Kalau begitu kalian semua tahu bahwa jalan untuk bepergian sangat berbahaya. Dan kemungkinan besar kalian akan kehilangan nyawa. Sangat mungkin tidak ada yang akan selamat. Kata Ye Junlin. Haha, karena kita di sini, kita akan siap. Belum lagi tidak ada pria musim panas besarku yang takut mati. Kembali. Bunuh bandit musuh. Bunuh musuh. Pengkhianat. Lindungi pegunungan dan sungai Daxia saya. Semua orang yang hadir berlutut di tanah dan berteriak serempak. Oke, aku. Ye Junlin, terima kasih. Tampil di sana. Selama aku pergi ke tempat yang ditentukan, aku akan baik-baik saja. Kata Ye Junlin. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengawal Dewa Perang ke tempat yang aman. Semua orang berteriak serempak. Ye Zhenlin bertanya, Dewa Perang, apakah kita akan memiliki terlalu banyak tujuan jika kita mulai bersama? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Ketika Anda semua muncul di sini, semua orang sedang diawasi. Tidak ada gunanya untuk membubarkan atau berubah ke rute lain. Oke, kalau begitu kita akan bertarung. Dan kita akan mengawal Dewa Perang ke lokasi yang ditentukan. Ye Zhenlin meraung. Ye Junlin benar. Setiap gerakan mereka berada di bawah kendali Watanabe Tenichi dan yang lainnya. Tidak peduli bagaimana Anda pergi, Anda tidak dapat melarikan diri. Hanya menghadapinya secara langsung. Oke, Ye Junlin dan yang lainnya ada di sini. Semua orang sudah siap. Saatnya dia bertindak. Wajah Watanabe Tianyi menjadi serius. Saat menyebutkan orang ini, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Bab 1212, Kematian datang. Ayo, ikuti aku ke penjara Beimo. Kata Watanabe Tian bersamaan. Saat ini, mereka berada di gurun utara yang berbatasan dengan Daxia. Gurun utara adalah tujuan Ye Junlin. Di kedalaman gurun utara, di daerah yang jarang penduduknya, ada penjara misterius. Di dalam,
Ada banyak makhluk jahat di Beimo dan bahkan benua Dongfang. Masing-masing dari mereka membantai ribuan orang di setiap kesempatan. Orang yang dicari Watanabe Tianyi adalah tahanan terkuat di penjara Beimo, bukan salah satu dari mereka. Orang ini telah membunuh puluhan ribu orang untuk sedikitnya. Pembunuh sejati. Dia dikatakan berasal dari ras yang terisolasi. Mereka memakan semua jenis hewan, bahkan manusia. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki julukan, Dewa Kematian. Saat itu, lusinan negara, termasuk kerajaan Yang, Xingguo, dan Beimo, mengirim ribuan master dan menggunakan segala cara untuk menangkapnya. Hal yang paling menakutkan adalah evaluasi kekuatan tempurnya, level Grandmaster. Sulit untuk bertemu dengan ahli tingkat dewa, apalagi ahli tingkat Grandmaster yang kuat. Segera, Watanabe Tian dan kelompoknya datang ke penjara Beimo. Penjara dijaga ketat, dijaga oleh puluhan ribu tentara, serta senjata berat. Di bagian terdalam penjara, ada satu ruangan, tempat Dewa Kematian disimpan. Pintu paduan khusus setebal 2 meter dan berat ratusan ton. Begitu mereka datang ke sini, semua orang merasakan suasana yang menakutkan. Suhu di sini tiba-tiba turun, dan banyak orang berperang dingin. Bahkan tidak berani untuk maju. Semua orang berhenti ketika mereka memikirkan berbagai legenda pembunuhan Dewa Kematian. Watanabe Tianyi memelototi semua orang. Sampah tidak berguna. Dia datang ke kamar tunggal sendirian dan membuka pintu paduan. Boom. Napas yang menakutkan dan mendominasi meledak. Hampir tidak ada yang terbang. Di kamar single kecil, satu orang dikunci dengan puluhan rantai besi. Tidak. Ada aura binatang di sekelilingnya. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan sepasang mata menembakkan dua cahaya dingin di rambut panjang yang berantakan. Watanabe Tenichi merasa tenggorokannya terjepit. Ada apa denganku? Kata pria itu dengan suara serak. Suara itu membosankan seperti binatang buas. Beri kamu kesempatan dan bebaskan kamu. Kata Watanabe setelah menenangkan diri. Hah? Deat menatap Watanabe Tianichi dengan heran. Dia telah dikurung di tempat gelap ini selama 4 tahun. Bebaskan dia. Bunuh seseorang dan kembalikan kebebasanmu. Watanabe Tianyi memandangnya dengan tenang. Mendengar ini, Dewa Kematian tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku akan membawa bencana kepadamu setelah aku keluar? Begitu Dewa Kematian tingkat ini memberinya kebebasan, dia tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Terlalu sulit untuk mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, dia tidak mendengarkan. Tidak takut. Pertama, aku akan membiarkanmu minum racun khusus. Kedua, orang yang membunuh adalah Dewa Perang Kunlun di Daxia. Kata Watanabe Tian. Ketika Ye Junlin disebutkan, mata mendung kematian tiba-tiba menyala. Aku berjanji. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Watanabe memberinya kebebasan setelah memberinya racun khusus. Bukan hanya kematian. Tahanan kejam lainnya di penjara semuanya dibebaskan oleh Watanabe Tenichi dengan cara yang sama. Pergi. Bawakan aku kepala Dewa Perang Xia Kunlun hebat. Hahaha. Watanabe Tian tertawa. Dewa Kematian meninggalkan penjara gurun utara dengan ratusan orang jahat. Ini adalah sekelompok pembunuh. Kehadiran mereka melambangkan kehancuran dan malapetaka. Watanabe Tianyi dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk melepaskan sekelompok pembunuh seperti itu, tetapi juga untuk membunuh Ye Junlin. Ini menunjukkan betapa aku membenci Ye Junlin. Bunuh Ye Junlin dengan semua tahanan di penjara Beimo. Hanya mengerikan. Bab 1213. Hal yang paling mencemaskanku adalah ini. Di sisi lain, Ye Junlin dan rombongannya berlari melintasi gurun tak berujung. Mereka ingin mencapai kota kecil yang ditunjuk oleh Ye Junlin secepat mungkin. Sesampai di sana, dia aman. Sepanjang jalan, tidak ada yang terganggu sama sekali. Ini membuat Ye Zhenlin dan yang lainnya merasa tidak ada orang sama sekali di sini. Pikirkan juga, Ye Junlin sekarang telah menjadi sampah total, dan telah diusir dari Daxia. Apa yang bisa menjadi ancaman? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang anak berusia 5 tahun dapat membunuhnya. Apakah perlu beberapa negara untuk menghadapinya? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas lega. Ini bagus.
Setidaknya tujuan semua orang telah tercapai. Ye Junlin aman. Dewa Perang Kunlun. Kita akan memasuki kota kecil. Kurang dari 30 kilometer dari lokasi yang kamu tentukan. Pada dasarnya kita aman melewati kota ini. Kata Dewa Perang Yama. Oke. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ye Junlin mengingatkan. Kelopak mata kanannya berkedut. Dan melihat kota ini, suasananya suram, tidak sedikit marah, dan tidak ada orang di luar kota. Pada saat ini, Ye Junlin masih tidak bisa bergerak. Bukannya dia punya rencana, atau berpura-pura. Dia benar-benar tidak bisa bergerak untuk saat ini. Dia benar-benar khawatir tentang sesuatu yang terjadi. Dia tidak ingin siapapun di pengawalnya mengalami kecelakaan. Segera, konvoi memasuki kota kecil. Kota ini tidak besar, dengan hanya satu jalan utama sepanjang 3 kilometer. Hei! Tiba-tiba Dewa Perang Yama mengerem. Karena dia melihat pemandangan yang mengerikan. Jalan utama penuh dengan mayat. Darah ada di mana-mana. Dan bau darah yang menyengat membuat mual. Mayat-mayat ini tua, muda, wanita dan anak-anak. Tampaknya sebuah kota tidak hidup. Dewa Perang Kunlun. Kota ini seharusnya baru saja dibantai. Dewa Perang Yama menarik napas dalam-dalam. Binatang. Ye Junlin memarahi dengan marah. Meskipun orang-orang ini bukan dari Daxia. Tapi Ye Junlin tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah mati. Hati-hati. Mari kita pindahkan mayat-mayat ini dengan cepat dan cepat melewati kota ini. Kata Ye Zhenlin. Mayat-mayat itu ditumpuk di pegunungan, menghalangi jalan dan harus dipindahkan. Hahaha. Pada saat ini, satu demi satu raungan dan tawa seperti binatang keluar. Sesosok muncul di sekitar. Mereka compang camping dan acak-acakan. Dan mereka tampak seperti orang primitif. Hal yang paling menakutkan adalah mereka mengeluarkan napas yang menakutkan. Di antara mereka, ada banyak master tingkat dewa. Mereka semua menatap tim Ye Junlin dengan mata merah. Aku dalam masalah besar. Semua orang tersentak. Begitu mereka bersentuhan, semua orang mengerti betapa menakutkannya orang gila ini. Ambil kepala Dewa Perang Kunlun. Kelompok iblis pembunuh dari penjara Beimo ini bergegas menuju Ye Junlin seperti orang gila. Saudaraku, dengarkan aku, dan bersumpah untuk melindungi Dewa Perang. Dewa Perangku, kota Daxia, tidak boleh jatuh di sini. Bertarung. Bunuh. Kedua belah pihak menjadi gila dan segera bertarung bersama. Benci. Ye Junlin meraung. Semua orang berjuang keras untuknya. Dia tidak bisa bergerak. Benci itu. Ye Junlin sangat ingin mati. Dia tidak ingin ada yang jatuh. Tapi dia tidak bisa bergerak. Ye Junlin ingat dan ingin membunuh musuh. Aku ingin bersama semua orang. Tapi dia tidak bisa bergerak. Hal yang paling mencemaskan dalam hidup saya adalah saat ini. Di gedung yang tidak jauh. Dewa Kematian menatap medan perang dengan sepasang mata. Sudut mulutnya penuh darah. Dan dia memegang sepotong daging berdarah di tangannya. Dia tidak tahu binatang apa itu. Bab 1214, DAXIA Kojiro. Hei, sayangnya kamu Ye Junlin telah menjadi sia-sia. Mengapa aku harus melakukannya sendiri? Setelah mengetahui situasi Ye Junlin, Dewa Kematian tidak tertarik sama sekali. Sama seperti Chen Wudao, yang ingin dia bunuh adalah puncak Ye Junlin. Menurutnya, itu lebih dari cukup bagi orang lain untuk membunuh Ye Junlin. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya sama sekali. Maut tidak lagi memperhatikan situasi di lapangan. Sebaliknya, dia merobek dan menggigit daging mentah, dan darah mengalir keluar. Begitu kedua sisi bersentuhan di lapangan, percikan api berceceran di mana-mana. Lawannya kuat dan gila. Tuan yang mengawal Ye Junlin juga tidak buruk. Pihak lain adalah untuk membunuh. Mereka adalah untuk keyakinan di dalam hati mereka. Ketika Ye Zhenlin membawa pisaunya dan memasuki arena, mata Ye Junlin basah. Ye Zhenlin setengah terkubur di bumi, dan dia berjuang untuknya. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang asing. Tapi mereka semua melakukan pertempuran berdarah untuknya. Bahkan jika Anda terluka dan mati, Anda tidak akan menyesal. Hanya untuk keadilan di hatiku.
Hanya untuk musim panas yang besar. Wajah Ye Junlin berkedut. Benci itu. Saya hanya benci bahwa saya cacat dan tidak bisa bergerak. Dan saya tidak bisa mengangkat pedang Daxia. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Zhenlin memimpin orang-orang ke depan. Dan para master sekte Tang menjaga sekelilingnya. Seperti harimau yang turun dari gunung. 4 Raja Hongmen Utara dan Selatan dan 4 penguasa Tianlong. Bekerja sama secara diam-diam. Menyerbu musuh dan membunuh sejumlah besar dari mereka. Master utama lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka. Semua orang menjaga mobil yang membawa Ye Junlin. 7 atau 8 orang memindahkan mayat di depan. Dan Dewa Perang Yama melaju selangkah demi selangkah. Orang-orang berjuang dan bergerak. Puff, puff. Tak lama kemudian ada korban. Sesosok tubuh terlempar tinggi. Terhempas ke tanah. Dan seketika kehabisan nafas. Orang-orang ini adalah tuan yang dikirim oleh keluarga Ling di ibu kota. Bang. Bang. Darah memercik di lapangan. Dan orang-orang terus berjatuhan. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Mobil yang membawa Ye Junlin hanya menempuh jarak sekitar 10 meter. Meski gunungan mayat di jalanan telah disingkirkan. Tetapi ada ratusan iblis pembunuh yang menjaga bagian depan. Dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika Anda ingin meninggalkan kota ini, Anda harus berjuang dengan cara yang berdarah-darah. Saudara-saudara, cepatlah ke saya. Ini adalah sirlang dari Aliansi Perang Perbatasan Timur. Dan mereka meraung dan bergegas ke garis depan pertahanan. Segera mereka tenggelam. Panah berdarah ditembak satu demi satu. Dan jatuh satu per satu. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berdiri. Sengsara. Heroik. Tapi juga tiba-tiba merobek lubang. Giliran kita. Ini adalah 80 orang tanpa nama di wilayah barat. Mereka adalah pensiunan pejuang, pemburu, atau pelatih pertempuran. Terus terang, itu adalah sekelompok orang biasa. Mereka mengatur diri mereka sendiri secara spontan, hanya untuk melindungi Ye Junlin. 80 orang bergegas ke kerumunan musuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Saudara-saudara mencoba yang terbaik untuk mengawal Dewa Perang pergi. 80 orang biasa juga 80 harimau. Hei, hei, hei. Darah mengalir, dan mayat ada di mana-mana. 80 anonim menggunakan daging dan darah untuk memperlebar lubang Zanmeng sampai terbuka. Ratusan pembunuh di sisi yang berlawanan tercengang. Jelas banyak dari mereka hanya sedikit kungfu kucing berkaki 3. Tetapi mereka menggigit pertahanan mereka seperti binatang buas. Itu membuat mereka tak terbayangkan. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Seperti orang gila. Lawan dengan darah dan dagingmu sendiri. Puff, puff. Dewa Perang harus dikirim. Bagaimanapun, kekuatan 80 pahlawan tanpa tanda jasa di wilayah barat sangat berbeda sehingga mereka semua jatuh ke genangan darah. Bab 1215. Daging dan darah bahu-membahu dengan dewa. Saat orang terakhir jatuh, Yasujiro di barat tewas dalam pertempuran di negara asing. Ye Junlin menangis. Besar. Semua pahlawan. Pada saat yang sama, aku semakin membenci diriku sendiri. Kenapa kamu tidak bisa bergerak? Dilindungi oleh siapa saja. Dia juga ingin bertarung. Dia tidak ingin ada korban lagi. Pahlawan timur dan barat jatuh. Namun, lorong di depan jalan benar-benar terbuka. Pengorbanan mereka tidak sia-sia. Semua orang pergi dengan senyum. Cepat. Balaskan saudara-saudara di alam timur dan barat. Para master dari klub pertarungan Tianshan di alam utara dan Shenlong Wuguan di alam selatan menyerang celah yang dibuka oleh 120 pahlawan tanpa tanda jasa di depan. Semua orang seperti bantuan dewa, dan iblis pembunuh yang mengalahkan penjara Beimo mundur. Semua orang mengantar Ye Junlin maju 100 meter sekaligus. Pada saat ini, perubahan di jalan menarik perhatian Dewa Kematian. Dia meliriknya dan mengutuk dengan marah, sekelompok sampah. Dia terus mengunyah daging mentah. Di jalan, pertempuran berdarah berlanjut. Ratusan pembunuh benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan bertarung kelompok ini jauh lebih buruk daripada mereka. Tapi semua orang putus asa. Seperti orang gila. Seperti binatang buas. Sangat menakutkan. Banyak pembunuh ketakutan. Untuk apa mereka bekerja begitu keras?
Hanya untuk gelandangan. Hanya untuk pengkhianat. Kehilangan nyawanya hanya untuk Ye Junlin saat ini. Apakah itu layak? Ini adalah masalah kepercayaan. Dan ini adalah perasaan unik dari Daxia. Tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Bunuh. Bunuh semuanya. Hanya dengan begitu kita bisa melarikan diri. Ye Zhenlin mengangkat pedangnya dengan mata merah. Para penguasa Sekte Tang menggunakan trik aneh satu demi satu. Senjata tersembunyi, racun, dan bubuk mesiu menghantam sisi yang berlawanan secara mengejutkan. Para penguasa Hongmen Utara dan Selatan bahkan lebih cepat dan ganas, saling menekan satu sama lain. Tiga Taipan Jianghai dan Biksu Longhu juga sangat kuat. Meski telah mengalami kerugian yang cukup besar. Orang-orang terus jatuh. Orang-orang terus terluka. Tapi akhirnya, iblis pembunuh di penjara Beimo ini ditekan dari momentum. Bang. Boom. Hei. Pertempuran berlanjut. Dan pertumpahan darah berlanjut. Ye Zhenlin yang berambut abu-abu sudah memiliki puluhan luka. Meskipun tidak satu pun dari 19 Master Tang Sekte meninggal, semuanya terluka. Salah satu dari mereka memiliki dua lengan yang patah. Dan dia tidak mendengus. Sementara yang lain menyeret kakinya yang buntung dan terus bertarung. Lainnya menderita lebih atau kurang korban. Ini semua Daxia Haurlang. Sebuah darah besi. Efek dari harga yang menyakitkan itu adalah hampir semua pembunuh di sisi yang berlawanan terbunuh. Di jalan, ada mayat di mana-mana. Setan-setan gila di penjara Gurun Utara hanya menganggapnya sebagai pertarungan seperti elang yang menangkap ayam. Siapa yang tahu bahwa anak-anak ayam ini bertarung dengan elang dan bahkan membunuh naga? Ayo. Ayo lagi. Ye Zhenlin meraung dengan pedang di tangan, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia berjuang sampai akhir. Ayo, aku akan membunuh sebanyak yang kamu mau. Lu Kouzong dan Ren Ye benar-benar bermata merah. Tombak panjang dan pisau panjang di tangannya berlumuran darah. Ah, lari. Puluhan orang gila pembunuh yang tersisa benar-benar ketakutan. Ini tak terbayangkan. Siapa yang akan percaya? Setan pembunuh yang telah membunuh ribuan orang akan ditakuti. Sampah. Ini semua sampah. Dewa kematian muncul di seberang jalan. Bang. Dia menamparkan kepala pengkhianat yang melarikan diri. Kepalanya langsung meledak. Bang. Saat dia berjalan, dia membunuh semua pembunuh yang melarikan diri. Bab 1216. Sifat berdarah pria DAXIA. Di sini, Ye Zhenlin dan yang lainnya semua tertawa. Mereka berdiri. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka dapat membunuh mereka. Saudara-saudara telah bekerja keras. Begitu Ye Junlin selesai berbicara, ekspresinya berubah. Karena dia merasakan aura yang menakutkan. Boom. Embusan angin tiba-tiba menyapu jalan, dengan bau darah yang menyengat, dan bahkan lebih banyak lagi daun yang jatuh. Ye Zhenlin dan yang lainnya tercengang. Senyum di wajahnya wajah itu hilang. Karena setiap orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Bulu-bulu di seluruh tubuh berdiri tegak, dan udara dingin mengalir ke langit dari telapak kaki, kulit kepala mati rasa, dan darah membeku. Orang belum melihatnya. Ketakutan telah tiba. Dia tiba-tiba terbangun seperti binatang buas yang telah tidur selama 100 tahun. Perlahan-lahan, sesosok muncul di depan jalan. Mirip dengan yang sebelumnya. Hanya saja dia makan daging mentah, penampilannya berdarah, dan tulangnya putih. Buat dia terlihat seperti kanibal. Ini dia. Ekspresi Ye Junlin berubah. Dia tahu pria ini. Pada awalnya, banyak negara menghabiskan banyak uang untuk menangkapnya. Hukuman yang diberikan adalah terkunci di penjara Beimo, dan tidak bisa keluar seumur hidup. Tanpa diduga, mereka akan melepaskan dewa kematian untuk bunuh diri. Aku sangat takut untuk hidup. Orang ini dijuluki dewa kematian, dan kekuatan tempurnya pasti di tingkat master. Cepat pergi. Dia ingin membunuhku. Ye Junlin tidak ingin melihat semua orang menumpahkan darah. Orang ini benar-benar kuat. Pikirkanlah. Puluhan negara membutuhkan ribuan master untuk menangkapnya. Dan kerugiannya sangat besar. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini. Ayo pergi. Semuanya. Teriaknya cepat. Kasihannya. Selama 30 kilometer lagi, dia akan aman.
Dia bisa menyebarkan semua yang datang berikutnya. Hanya jarak pendek. Tidak. Dewa Perang. Kita pergi sekarang. Kemana perginya wajah tua ini? Ye Zhenlin tersenyum. Ya, kita pergi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menusuk tulang belakang. Kami tidak takut mati. Bahkan jika kami mati, aku akan menggigit sepotong dagingnya. Zan. Kita harus mengawalnya. Dewa Perang ke lokasi yang ditentukan. Lao Su, aku tidak percaya. Begitu banyak orang yang tidak bisa membunuhnya. Kata-kata Ye Junlin membuat semua orang kesal. Tidak ada yang bergeming. Ye Junlin menggigit bibirnya dengan erat. Dia benar-benar tidak ingin melihat korban. Benci itu. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan biarkan dia berdiri dan mati dalam perjalanan untuk menyerang. Sayang sekali Anda bahkan tidak bisa menggerakkan jari Anda. Ye Junlin. Mati. Kata kematian dengan suara serak. Dia membuang daging mentah dan berjalan selangkah demi selangkah. Saudara-saudara, bunuh dia. Hahaha. Membantai pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat. Ini juga masalah harga diri. Ye Zhenlin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Semangat juang semua orang. Jika kamu masih berpikir aku adalah dewa perang, ikuti perintahku dan pergi. Ye Junlin benar-benar tidak ingin melihat semua orang menumpahkan darah. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Dewa perang, kami akan mendengarkan perintah Anda yang lain. Tetapi kami tidak akan mendengarkan perintah ini. Sebelum Ye Junlin mengucapkan kalimat berikutnya, seseorang mengambil tindakan. Keluarga Jiang di ibu kota akan bertarung dulu. Keluarga Qin di ibu kota akan bertarung dulu. Hanya ada 40 orang yang tersisa di kedua sisi. Tetapi mereka bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pisau panjang dan bilah tajam di tangan 40 tuan menebas dewa kematian dengan ujung yang tajam. Dentang. Dentang. Tapi dia hanya membuat suara benturan logam. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Bab 1217. Pertempuran tragis. Boom. Udara dingin yang mengerikan tiba-tiba meledak. Bang. Sebuah ledakan tumpul dan menggelegar terdengar. Tubuh seseorang terbang keluar. Sebuah lubang darah seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya. Mati tidak bisa mati lagi. Bang. Dewa kematian meninju lagi. Dada satu orang benar-benar cekung dan cacat. Dan dia meninggal di tempat. Bang. Wah. Dengan pukulan. Pinggangnya benar-benar patah. Dan sakit sampai mati. Bang. Dia meninju kepalanya. Dia benar-benar datang seperti dewa kematian. Bertanggung jawab atas pembunuhan. Bergerak. Anda akan membunuh. Boom. Saat dia menabrak seseorang, pakaian orang itu dengan cepat basah oleh darah. Dan semua organ di tubuhnya hancur. Mati. Tuan keluarga Jiang dan keluarga Ling di ibu kota semuanya mati. 30 detik telah berlalu. Mengerikan. Mengejutkan penonton. Semua orang ketakutan. Kuat. Terlalu kuat. Dia memang sosok master. Semua orang hanya meremehkannya. Kamu mundur. Ye Junlin meneteskan air mata. Orang yang tidak bersalah mati untuknya. Dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Saudara Yan Luo, kalian cepat dan bawa dewa perang pergi. Orang ini sulit dihadapi. Seseorang harus menghentikannya. Lu Kouzong melihat bahwa situasinya salah. Segera diatur. Pada akhirnya, Ye Zhenlin, Zhuge King, Biksu Longhu, Jiang Hai Tri Great Heng ditambah Lusinan Master dan Dewa Perang Yama mengantar Ye Junlin pergi. Semua yang lain tertinggal dan bertanggung jawab untuk menjerat Grim Reaper. Jangan tinggalkan mereka. Ye Junlin ingat berteriak. Dia tahu lebih baik daripada siapapun apa artinya bagi orang-orang ini untuk tetap tinggal. Tetapi semua orang mengawalnya dengan penuh semangat dan tidak memberinya kesempatan. Lawanmu adalah kami. Lu Kouzong tertawa. Dan keempat Raja Surga menghentikan Dewa Kematian. Bunuh. Semua orang yang hadir bergegas menuju Dewa Kematian. Terbaik untuk membunuhnya. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, ikat saja dia. Mati. Kata kematian dingin. Memelintir leher orang yang bergegas maju. Bang. 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 Pukullah semua orang pada Dewa Kematian tidak berguna. Ini seperti memukul logam yang paling keras. Rumor mengatakan bahwa Dewa Kematian tidak takut peluru.
dan bahkan bom tidak akan terlalu menyakitinya. Itu sebabnya lebih dari selusin negara menghabiskan upaya besar untuk menangkapnya. Itu tidak membunuh sama sekali. Ini menakutkan. Boom, boom, boom. Tapi setiap kali Dewa Kematian menyerang, itu pasti kematian. Hanya dalam beberapa menit, ada mayat tergeletak di bawah kakinya. Semua orang di klub pertarungan Tenjin di utara dan aula seni bela diri Shenlong di selatan sudah mati. Tembakan kematian harus menjadi pembunuhan satu pukulan. Tidak ada kesempatan hidup sama sekali. Saudara, mari kita libatkan dia di sini sebentar lagi, dan akan ada lebih banyak harapan bagi Dewa Perang. Lu Kouzong dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikan Dewa Kematian. Puff, puff, puff. Tapi Grim Reaper terlalu kuat, hampir mengabaikan semua serangan. Para penguasa Sekte Tang memiliki senjata tersembunyi, racun, dan metode lain yang tidak efektif untuk melawannya. Master Sekte Tang semuanya jatuh, dan banyak dari tubuh mereka terpotong menjadi dua bagian. Semua budak dari 6 keluarga besar gerbang Nanhong jatuh, dan tidak ada tempat yang lengkap di bagian atas dan bawah tubuh mereka. Bunuh saudara. Cobalah yang terbaik untuk menjeratnya. Teriak yang lain. Tapi Dewa Kematian terlalu kuat. Bawahan tingkat master semuanya semut. Pembantaian sembarangan. Bei Hongmen Tianlong jatuh. Bei Hongmen Sirius jatuh. Bei Hongmen Tianhu jatuh. Bei Hongmen Tianbao jatuh. Lu Kouzong meninggal. Zhou membiarkannya mati. Ren Ye meninggal. Ye Changlang meninggal. Jalanan dingin. Dunia yang sunyi. Pertempuran ini tragis. Bab 1218. Aku pasti akan menodai langit dengan darah. Seluruh tentara musnah. Dalam waktu singkat. Mereka yang tinggal di sini untuk menghentikan Dewa Kematian semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Mereka semua baik. Tidak ada yang bergeming. Hanya untuk keyakinan moral hati. Untuk perasaan Daxia. Bahkan jika Anda mati, sekelompok semut juga layak untuk menghentikanku. Kematian tersenyum. Begitu banyak master hanya memblokirnya selama 12 menit. Seberapa jauh seseorang dapat berlari dalam 12 menit? Namun saat hendak melangkah dan mengejar Ye Junlin, wajahnya berubah. Karena dia tidak bisa berjalan. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Lu Kouzong dan yang lainnya sudah mati. Dapat memegang kakinya erat-erat dengan kedua tangan, pergelangan kakinya. Apalagi setelah mati, badannya kaku. Jadi pegang lebih erat. Dewa Kematian tidak bisa bergerak. Lengan dan tangan mereka tampak membeku di kakinya. Bahkan jika mereka mati, mereka masih harus menjerat musuh dan mengulur waktu untuk Ye Junlin. Ini adalah sifat berdarah seorang pria Daxia. Bahkan dalam hidup dan mati, itu sombong. Bangun. Kematian meraung marah, dan kekuatan meledak dari tubuhnya, mengguncang semua orang berkeping-keping. Ye Junlin, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kematian mengejarnya. Kurang dari 15 menit. Meskipun sangat singkat. Tapi ini semua ditukar secara paksa oleh semua orang. Kali ini tak ternilai harganya. Sisi lain. Semua orang bergegas ke kota yang ditunjuk. Waktu adalah hidup. Semua orang sudah bisa membayangkan nasib Lu Kouzong dan lainnya yang tertinggal. Kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat master. Benar-benar tak terkalahkan. Masih ada 3 kilometer. Yama God of War menghitung jarak. Semua orang melihat harapan. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di kota depan. Namun, Ye Junlin mengatakan bahwa selama dia tiba, itu akan aman. Ini adalah harapan semua orang. Boom. Tapi tiba-tiba sebuah batu besar terbang dari samping dan menabrak mobil dengan keras. Jika bukan karena respon cepat Yama, mobil itu akan terbalik. Ketika semua orang bereaksi dengan tergesa-gesa, sudah ada satu orang lagi di depan mereka. Malaikat maut. Dia datang terlalu cepat. Mereka menghentikan Ye Junlin sebelum mereka tiba. Boom. Melihat Dewa Kematian, pikiran semua orang terbentur, dan itu langsung kosong. Ketika Dewa Kematian muncul, itu berarti semua saudara yang tersisa sudah mati. Tidak ada yang hidup. Hal-hal baik. Semua hal-hal baik. Tidak ada anak laki-laki musim panasku yang pengecut. Ye Zhenlin berteriak. Saudara baik.
kami pasti akan membalaskan dendammu. Semua orang berteriak serempak. Aku, Ye Junlin, berhutang padamu. Ketika aku pulih, aku pasti akan menodai langit dengan darah dan membunuh semua peserta di belakang layar. Mata Ye Junlin memerah, dan dia meraung dengan gigi terkatup. Dia benar-benar patah hati. Dalam kehidupan ini, saya akan berjuang untuk Daxia dan melindungi negara. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang Daxia sedikit diganggu. Begitu banyak orang yang jatuh cinta padanya sekarang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jangan khawatir. Kamu tidak memiliki kesempatan itu. Karena kamu akan mati. Deat mencibir. Yan Luo harus mengawal Dewa Perang keluar. Kita akan menghentikannya. Ye Zhenlin mengerutkan kening. Menatap Dewa Kematian. Sisanya semua bertekad untuk mati dan berjuang melawan kematian sampai akhir. Yama God of War melirik semua orang dan hendak pergi. Boom. Kematian tiba-tiba bergerak ke depan mobil dan membantingnya ke bawah. Retak. Bagian depan mobil langsung hancur. Tendangan ini bisa disebut hantu dan dewa menangis yang menghancurkan bumi. Bagian depan kendaraan off-road itu hancur oleh tendangan. Puff. Yama God of War bahkan lebih terluka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Deat mencibir ketika dia melihat ke arah kerumunan. Di matanya, semua orang adalah mayat. Bab 1219. Ini semua tentang pahlawan. Bunuh. Ye Zhenlin dan yang lainnya buru-buru membunuh mereka. Ikat Dewa Kematian dengan erat. Yan Luo berlari dengan Dewa Perang di punggungnya. Ye Zhenlin berteriak. Mendengar ini, Yan Luo menggendong Ye Junlin di punggungnya dan berlari. Kematian hanya tersenyum menghina. Di bawah tuannya semua semut. Jangan mencoba untuk menghentikannya. Bang. Puff. Bang. Puff. Suge King dan puluhan master dari 3 taipan besar. Dia menamparkan satu sampai mati. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka semua ditembak mati oleh telapak tangannya. Ye Junlin, yang digendong di punggungnya oleh Yan Luo, menyaksikan tanpa daya saat saudara-saudara tanpa nama itu jatuh. Aku bertarung denganmu. Ye Zhenlin yang berambut abu-abu mengambil pisau panjang dan menebas dengan keras. Bang! Hanya maut yang mencengkram lehernya. Retak. Dengan remasan keras, itu pecah. Boom. Dewa Kematian bahkan melemparkan Ye Zhenlin, meninju tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Ye Zhenlin melemparkan tubuhnya beberapa puluh meter sebelum mendarat di tanah. Sebelum Ye Zhenlin menelan napas ini, dia mengeluarkan suaranya, pastikan untuk melindungi pertempuran. Puff. Aku bertarung denganmu. 3 Taipan dan Suge King menyerang dengan pedang mereka. Tapi hasilnya, Suge King meninggal. 3 Taipan Jiang Hai sudah mati. Semua orang memegang pedang panjang. Dan bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan berlutut. Bang! Bang! Hanya Biksu Longhu yang tersisa di lapangan. Keduanya dianggap yang terkuat di antara kelompok orang ini. Dalam kategori pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Keduanya juga bisa bergulat dengan Dewa Kematian. Bang! Bang! Batang besi di tangan mereka mengenai Dewa Kematian. Dan mereka mampu memaksanya kembali. Mati. Ada 2 sinar dingin di mata Dewa Kematian. Kaca. Kaca. Dia benar-benar memutar batang besi Biksu Longhu dengan paksa. Puff. Puff. Kedua biksu, Longhu dan Tiger, dipukuli. Dan lubang darah muncul di masing-masing tubuh mereka. Sejauh ini, ratusan orang yang datang untuk mengawal Ye Junlin musnah. Tidak ada yang selamat. Mereka semua mati di jalan. Itu semua orang top. Semua pahlawan yang tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah sekelompok orang kasar. Tapi itu jauh lebih baik daripada orang-orang munafik mulia yang licik dan licik itu. Dalam menghadapi benar dan salah, mereka semua bisa berdiri. Dewa Perang akan segera datang. Dewa Perang Yama sudah melihat kota di depannya. Tinggal 100 meter lagi. Yama God of War masih berlari dengan sekuat tenaga. Ye Junlin, yang sedang dibawa mundur, melihat kematian mengejarnya. Klep klep klep. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mengejar mereka. Melihat bahwa hanya ada beberapa puluh meter yang tersisa, Dewa Perang Yama merasa tidak mau. Ini hanya 1 langkah lagi. Bukankah kamu dari negara serigala? Apakah kamu masih melindungi musuhmu?
Dewa Kematian berbicara perlahan. Kamu tidak mengerti mesin pembunuh. Dewa Perang Kunlun adalah orang yang paling aku kagumi. Dewa Perang Yama tiba-tiba menceritakan dalam hatinya. Saat berbicara, Dewa Perang Yama tiba-tiba mengusir Ye Junlin. Bang! Tidak memihak. Ye Junlin terlempar ke pintu masuk kota. Kamu mencari kematian. Dewa Kematian tahu bahwa dia telah dibodohi. Dan dia meraung pada Ye Junlin. Bang! Namun, Dewa Perang Yama bergegas maju, menempel di pinggang Dewa Kematian, mencegahnya untuk melangkah maju. Mati. Bang, bang, bang. Pukulan maut yang murka menghantam pinggang Dewa Perang Yama. Dewa Perang Yama menggelegak dengan darah. Tapi dia tertawa. Teman-teman, aku sudah selesai. Teriaknya. Dewa Kematian menghancurkannya menjadi daging dengan puluhan pukulan. Ye Junlin hanya bisa menonton. Bagaimana jika kamu memasuki kota? Maut memandang Ye Junlin. Bab 1220. Kematian juga akan mati. Kamu telah dimusnahkan. Kamu telah melakukan begitu banyak. Bukankah itu tidak berguna? Melakukan begitu banyak untuk orang lumpuh. Sekelompok idiot. Kematian tertawa. Belum lagi memasuki kota terpencil Beimo. Bahkan jika Ye Junlin kembali ke Daxia, dia bisa membunuhnya. Jadi dia merasa bahwa Yama dan Dewa Perang semuanya bodoh. Lakukan sesuatu yang tidak berguna. Pada akhirnya, itu hanya pengorbanan yang sia-sia. Ye Junlin, yang berbaring di pintu masuk kota, tampak sedih. Itu adalah saat yang paling tidak berdaya dalam hidupnya. Disaksikan sekelompok orang mati untuknya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Benci itu. Dia ingin mengaum, tetapi suaranya serak dan dia tidak bisa berteriak. Dia ingin membunuh, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kebaikan dari kenalan dan orang asing ini kepadanya luar biasa, dan dia sangat sulit untuk membayar 1 dari 10.000. Hanya balas dendam. Tatapan kematian jatuh pada Ye Junlin, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. 100 meter jauhnya, Dewa Kematian hampir dalam sekejap mata. Melihat Ye Junlin yang tidak bisa bergerak di tanah, dia tersenyum. Begitu banyak orang mati. Apakah itu berguna? Tetap saja tidak berguna. Maut mencibir. Ye Junlin menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu akan mati. Hahaha. Aku akan percaya. Apakah ada orang di Beimo yang bisa membunuhku? Hidupkan belum lagi membunuhnya. Ayo mati. Ye Jun. Tangan Dewa Kematian itu seperti gunung. Menekan ke bawah. Boom. Tetapi pada saat kritis, suara ledakan meledak di udara. Bang. Dewa Kematian menghadapi kekuatan yang menakutkan di dadanya. Dia langsung dipukuli dan terbang keluar, muntah darah dari mulutnya. Hei. Dia mundur 10 langkah sebelum berhenti. Sudah ada retakan padat di bawah kakinya. Dia tampak tidak percaya. Pakaian di dadanya hancur, meninggalkan bekas kepalan tangan berwarna merah darah di dadanya. Anda harus tahu bahwa tubuh Dewa Kematian dikenal kebal. Ada begitu banyak tuan di depannya, tetapi mereka tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Sekarang meninju dan meninggalkan bekas. Tanpa memberinya kesempatan, sosok berbaju hitam itu menggertaknya. Bang! Pukulan keras seperti artileri berat meledak. Mencari kematian. Dewa Kematian tidak takut. Dan itu juga pukulan. Boom. Begitu kedua belah pihak menyerahkan, itu menghancurkan bumi. Seperti bola meriam jatuh dan suara menggelegar. Kaca. Tapi di detik berikutnya, seluruh lengan Dewa Kematian meledak. Dan daging serta tulang hancur di mana-mana. Menakjubkan. Dewa Kematian tidak pernah menyangka bahwa tubuhnya sekeras besi akan meledak. Seberapa kuat pihak lain. Bang. 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 Pihak lain tidak memberi Deat kesempatan untuk bereaksi. Dan itu adalah beberapa pukulan lagi. Dada Kematian runtuh. Darah mengalir keluar. Kedua bahunya langsung merosot lebih dari setengahnya. Namun, ini baru permulaan. Bang 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 bang. Pria itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan tinjunya menghantam Dewa Kematian seperti embusan angin dan hujan. Puf puf puf. Tubuh Dewa Kematian meledak satu demi satu lubang darah. Pada akhirnya, tubuhnya benar-benar hancur berkeping-keping.
Dia disiksa sampai mati. Dewa kematian jatuh. Dan dia masih belum bereaksi. Bagaimana dia mati? Dia tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan di Gurun Utara. Butuh puluhan negara untuk bergabung untuk menangkapnya. Mengapa dia dipukuli sampai berkeping-keping dan hancur berkeping-keping pada saat ini? Pria ini bertubuh pendek, berpakaian hitam, dan memiliki topeng hitam di wajahnya. Topengnya adalah setengah iblis dan setengah malaikat. Pada saat yang sama, pria berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kota, berpakaian dengan cara yang sama seperti dia. Boom! Orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berlutut ke arah Ye Junlin. Bersambung.